bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Iya. Sehat semuanya ya? Senang itu dengarnya kalau kelas 10 Ilmu Arabi semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana besar pagi tadi? Luar biasa bisa belajar tadi ya? Nah, sebelum kita belajar sejarah pada hari ini, Ibu akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, udah pernah buat kesepakatan kelas? Belum. Ya. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini, yaitu akan buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalian tahu? Tidak ada ya? Iya. Keyakinan kelas adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh kita yang sudah ada, tetapi yang berisi kebaikan. Nah, sudah tahu peraturannya? Belum. Ini bukan contoh nih. Ya, contoh misalnya siswa datang tepat waktu. Nah, contohnya baik nggak? Baik. Hilmi datang ke sekolah tepat waktu. Apa artinya? Baik. Disiplin. Berarti Hilmi disiplin. Ya, benar sekali. Kalau Hilmi berarti disiplin datang ke sekolah tepat pada waktunya. Nah, supaya kalian memahami dengan baik, Ibu akan meminta untuk anak ibu semua laki-laki dan perempuan untuk menulis di kertas post-it, ya, mengenai peraturan atau keyakinan kelas yang nantinya akan Ibu pilih mana yang menjadi baik. Artinya akan Ibu pilih yang sesuai, ya. Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas post-itnya. Ini yang merah, biar ceria ya. Senyum dong Kak, biar ceria Kak. Sesuai dengan ini. Nah, yang ini dapat? Udah. Ini mau warna apa? Pink, biar ceria ya. Pink juga biar ceria. Berdua nih. Ini warna apa maunya? Pink. Berdua ya. Ini berdua. Warna apa ini mau Bang? Kuning ya? Iya. Boleh. Apa warna apa? Bebas. Jadi deh biar berbeda ya. Warna pink. Warna pink. Wow, keren warna pink. Warnanya terserah. Nah, Ibu kasih waktu untuk berpikir, untuk menuliskan apa itu isi dari kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita bersama nih. Untuk siapa keyakinan itu? Iya, benar sekali Hilmi, untuk kelas Ilmu Arabi. Luar biasa, berikan dulu. Kita tulis, ya. Tulis nanti akan Ibu pilihkan, ya. Silakan tulis Mas Zaida. Rupanya ada. Saya Bu. Ya, boleh Pak nama, boleh nggak usah. Ya, satu saja boleh ya. Buat kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar yang akan nantinya menjadi keyakinan kita bersama. Ya, untuk seluruh kelas Ilmu Arabi.
Boleh buat nama, boleh tidak. Gimana, sulit? Enggak ya? Gimana, enggak? Ada kendala? Ada yang besar? Satu saja. Nanti akan kita rumuskan secara bersama. Nah, kalau yang sudah selesai silakan tempel di depan. Boleh, kalau bukan nggak boleh. Di tengah nggak boleh. Ya. Oke, nah, Ibu baca ya. Semua, ayo, silakan siap semua nih, bawa kamera ke dia ya. Ayo Nabil. Luar biasa, kelasnya penuh keceriaan seperti orangnya, ya. Seperti anak ibu kelas 10 lagi. Nah, ini saya tuliskan tadi ada disiplin, kejujuran, saling menghargai dan menghormati ya. Nah, ini nantinya akan kita lakukan atau kamu sepakati yang ada di kelas. Nah, kamu selalu menulisnya, berarti kamu akan apa tuh kalau sudah menulisnya? Melakukannya agar apa? Agar lebih baik lagi, tepat waktu dan sebagainya. Nah, luar biasa nih. Ini untuk kita semua nih, untuk semua kelas 10 Arabi. Nah, biar lebih valid, biar lebih bagus. Nah, Ibu mau nantinya kelas 10 Arabi menandatangani kesepakatan bersama Ibu. Berarti akan siap melaksanakan disiplin waktu, saling menghargai orang lain dan kejujuran. Nah, ini Ibu tampilkan, kita Ibu buat ya. Tadi udah kita secara bersama akan Ibu buka Canva, kita buat dulu biar lebih menarik. Nah, kalau kita dulu ini hasil yang kamu tulis tadi udah Ibu pilahkan ya menjadi keyakinan kelas. Artinya apa? Sudah yang mengandung unsur kebaikan atau kebajikan. Boleh dibaca ilmiah aja deh. Rafif, ya silakan Rafif, baca Rafif. Apa kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Ya. Keyakinan kelas. 1. Kebersihan kelas dan tanggung jawab bersama. 2. Saling menghargai dan menghormati. 3. Hadir di kelas tepat waktu. 4. Aktif dalam pembelajaran. 5. Kejujuran. Iya, benar sekali. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kamu tadi kan sudah tampil nih ke depan menempelkan post-it. Kita sudah Ibu pilih. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, berarti seluruh kelas 10 Ibu Arabi melaksanakan hal ini. Nah, biar lebih valid Ibu mau nih untuk kalian menandatangani di kelas di buku Ibu. Ya, boleh dimulai dari Rafif dulu. Silakan Rafif.
Selanjutnya terus silakan. Terus maju bang. Mas Jaya, please. Terus maju. Terus maju. Ya terus maju terus. Terus sini ke depan. Ya, terus. Ya, yang belakang terus. Ya, maju terus depannya. Ya, begini. Aditya, ya kemana Aditya? Datang ke Aditya. Sini Aditya. Ya, sebelah Aditya siapa namanya bang? Ya, yang depan. Ya, yang depan. Ya, sudah ditandatangani ya oleh teman-teman kamu di 10 ilmu Arabi bahwa kesepakatan atau keyakinan yang kita buat hari ini akan disepakati bersama untuk di jam pelajaran sejarah maupun di lainnya ya anak-anak ibu. Terima kasih untuk kelas 10 ilmu Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya, Mesya, silakan dulu. Mesya, apa kabarnya Mesya? Sehat Bu. Mesya tahu kenapa Ibu bantu Mesya kemari? Tidak tahu ya. Nah, tadi waktu jam istirahat ketua kelas ngomong nih sama Ibu. Katanya di kelas pertengkaran. Benar tuh Mesya? Benar Bu. Saya yang bertengkar sama Andika Bu. Kenapa Mesya bertengkar sama Andika? Habis Andika tuh sering banget jatuh ke saya Bu. Udah pekerjaan mau dicontek, tugas harian juga dicontek, nggak izin lagi Bu. Gimana saya nggak kesel? Benar, kamu kesel berarti ya sama Andika ya? Iya Bu. Apa yang kamu lakukan sama Andika Misya? Tadi saya marah-marah sama dia Bu, terus saya maki-maki. Terus saya sedikit juga sih Bu ngobrak meja dia. Berarti kamu sampai marah kali ya sama Andika ya? Tindakan yang seperti itu benar atau tidak Mesya? Tidak benar ya. Menurut Mesya, keyakinan kelas apa yang sudah Mesya langgar? Keyakinan kelas untuk saling menghargai sama teman. Keyakinan kelas untuk saling menghargai dan menghormati teman. Nah, menurut Mesya, penting nggak kita menghargai orang lain? Penting Bu, penting ya. Nah, berarti Mesya harus lebih menghargai orang lain di sini. Nah, apa yang akan Mesya lakukan ke depannya? Saya akan lebih bersabar lagi dalam menghadapi situasi seperti tadi. Benar sekali Jadi, Mesya harus lebih bersabar lagi ya, bisa menahan emosi agar tidak terjadi hal yang menyusahkan di kelas. Ya, Mesya ya, ini paham. Karena semua pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga sih pernah melakukan kesalahan.
Jadi setelah Mesia menemukan solusinya agar tidak marah emosi, nah berarti Mesia harus lebih bersabar nih dalam belajar bersama kawan-kawan. Dan Mesia ya baik sampai di sini saja Mesia pertemuan kita nanti ke depannya. Kalau ada hal yang penting Mesia boleh langsung jumpa sama ibu. Ya. Sekarang Mesia boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Amirtu Nabil dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ulan, jadi saya lebih tahu tentang diri saya. Saya harus menjadi lebih sabar lagi dalam mengendalikan emosi, dan juga saya harus lebih saling menghargai dengan sesama teman. Setelah berdiskusi dengan Bu Ulan, saya merasa lebih baik dan juga menjadi lebih tenang karena saya dapat meluapkan apa yang saya rasakan dan saya dapat menceritakan apa yang menjadi keluh kesah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Nak. Apa kabarnya Marisa? Alhamdulillah baik Bu. Gak tahu kenapa Marisa dipanggil kemari? Nggak tahu Bu. Iya, Ibu tanya nih, dari pagi Marisa pergi sekolah jam berapa? Jam 7.45 Bu. Jam 7.45. Kita mau sekolah jam berapa ya Marisa? Jam 7.30. Jam 7.30. Artinya kamu datang ke sekolah terlambat ya. Nah, kalau kamu datang terlambat berarti kamu melakukan hal baik atau tidak? Tidak ya. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Menurut Marisa, ya kan? Marisa, kata terlambat tadi tidak baik ya. Ibu mau tahu apa alasannya? Kenapa Marisa datang terlambat ke sekolah? Tadi saya telat bangun karena semalam telat tidur. Oh, jadi kamu telat tidur semalam. Apa yang kamu lakukan semalam hingga telat tidur? Saya mengerjakan tugas dan setelah mengerjakan tugas memakan rapor. Jam berapa kamu tidur semalam? Mak? Kurang lebih jam 1 malam. Kurang lebih jam 1 malam. Berarti larut malam kamu tidur ya? Jadi bangunnya kesiangan lah. Ya, seperti kali-kali kamu terlambat ke sekolah ya, jam 7.45. Jadi kamu terlambat berapa? 15 menit. Nah, Marisa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ya. Kalau masih ingat, peraturan atau keyakinan kelas mana yang sudah Marisa pandang? Kedisiplinan dan tepat waktu. Kedisiplinan dan tidak tepat waktu ya. Nah, kalau sudah tidak disiplin dan tidak tepat waktu, kira-kira apa yang akan Marisa lakukan pertama untuk melakukan perubahan itu? Bangun lebih awal dan menghidupkan alarm agar tidak terlambat lagi. Bagus sekali ya. Berarti besok Marisa akan bangun lebih awal dan membuat alarm. Nah, kapan Marisa akan melakukan itu? Insya Allah besok. Baik, besok Marisa berarti sudah melakukan hal baik ya untuk diri Marisa sendiri ya. Baik Marisa, sampai di sini saja pertemuan kita. Tapi Marisa boleh balik ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Hayatul Ulia, siswi dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Refleksi saya pada hari ini adalah saya sangat senang bertemu dengan Bu Mes. Saya berdiskusi banyak hal bersama Bu Mes. Hari ini saya berdiskusi tentang terlambatnya masuk sekolah karena kesalahan saya sendiri. Saya terlambat masuk sekolah sekitaran 15 menit. Dan saya juga menemukan tips sendiri untuk bagaimana tidak terlambat lagi untuk masuk sekolah. Caranya adalah malamnya kita tidak bergadang dan paginya kita bangun lebih awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tanpa pula telah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Bapak Gerada Sinar Purba MPD. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina Ibu Yanti Rofiza SC. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya banggakan siswa-siswi yang turut hadir untuk menyukseskan acara pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Ernest Fulvanus Al-Zakwan. Kepada Ananda Ernest kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ananda Ernest. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tuna Aceh yang akan dipandu oleh Ibu Desi Malasari. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Bapak Gerada Sinar Purba. Kepada Bapak Gerada Sinar Purba kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru tidak boleh main mendidik anak bangsa. Dan juga calon guru penggerak, saya minta ini calon guru penggerak, artinya guru ini harus memang bergerak aktif dan ikuti segala kegiatan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andres Sinar Purba MPD. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ernest Bolivia Al-Santo. Kepada anak Ernest yang persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan wa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ernest Bolivia Al-Santo. Kepada anak Ernest yang persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pembacaan doa tadi maka untuk
kepada kegiatan diseminasi budaya positif, dan kegiatan ini akan saya alihkan kepada Dewan Calon Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Nah, yang akan dibahas pada hari ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kedua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini saya mengutip pendapat Stephen McCovey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma tersebut, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realitas. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Contohnya saja, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita. Jadi yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terakhir, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori hukuman, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Diana Gosen dalam bukunya
Turin School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi. Secara umum, motivasi adalah suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan. Biasanya, motivasi ini didapatkan berdasarkan kebutuhan. Nah, untuk itu, jenis motivasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam ya. Contohnya itu motivasi intrinsik, seseorang yang senang melakukan olahraga karena mereka merasa nyaman ketika melakukan kegiatan olahraga. Kedua, motivasi ekstrinsik, berarti dari luar, yaitu contohnya seseorang akan belajar karena tahu besok akan ujian. Jadi dia dengan harapan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hukuman adalah pendidikan. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya hukuman itu untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak menyenangkan bagi siswa lainnya. Contoh hukuman. Seseorang menghukum siswa karena terlambat datang ke sekolah dengan cara mengelilingi lapangan. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dan perilakunya. Nah, contoh konsekuensi. Jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapatkan nilai yang baik. Konsekuensi tersebut membantu siswa untuk memahami hubungan antara sebab dan akibat. Jadi setiap perbuatan itu ada konsep sebab dan akibatnya. Penghargaan. Nah, di sini ya sering kita lakukan ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita dapat berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Hal ini seperti pendapat dari Alfie Kohn. Restitusi. Di sini ada 2 pendapat yang sama, ya, yaitu Chelson Gosen tahun 1996 dan tahun 2004. Jadi saya mengambil satu pendapat aja mengenai restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dengan 2 pendapat yang sama, tahun berbeda, jadi saya mengambil satu saja. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi kita belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat.
Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya kita bahas keyakinan kelas. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Bu Husna? Baik, terima kasih Bu Ulan. Yang saya pahami, keyakinan kelas itu artinya nilai-nilai yang disepakati oleh bersama. Nah, sehingga kita namanya yakin kan, percaya, artinya sama-sama disepakati, sama-sama diyakinkan untuk menjalankan keyakinan kelas. Mungkin itu yang saya pahami, Bu Ulan. Terima kasih Bu Ulan, jawaban yang luar biasa. Oke, next. Apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi prosedur pembuatan keyakinan kelas di sini saya meminta kepada siswa untuk membuat kesepakatan dulu awalnya, kesepakatan kelas awalnya. Kemudian mereka menuliskan di post-it. Nah, setelah mereka menuliskan di post-it, mereka tempel itu di mading atau di papan tulis. Ya. Nah, saya memilah kesepakatan kelas yang sudah. Iya, kami memilah bersama siswa, memilah kesepakatan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas bersama. Nah, ini ada dua keyakinan kelas. Yang pertama keyakinan kelas dari Ikhlas Ibnu Battuta, yang kedua adalah dari Yayasan Al-Marhamah Langsa. Ini contoh keyakinan kelas berdasarkan dari kesepakatan kelas yang kami pilah bersama siswa-siswi di sekolah kami. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Deser dalam choice theory, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku, hal ini karena mereka merasa gagal terhadap kebutuhan dasar mereka. Nah, yang pertama, survival, kebutuhan bertahan hidup. Ya, ada bersifat biologis, bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makan itu sebagai contohnya. Kemudian bagian dari proses reproduksi, dan yang terakhir komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi perasaan rasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Itu kebutuhan psikologis berupa hubungan dan koneksi sosial, akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya sangatlah penting, suka bekerja dalam kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang pertama, kekuatan untuk mencapai sesuatu. 2, menjadi kompeten dan terampil. 3, diakui atas prestasi dan keterampilan. 3, didengarkan. 4, didengarkan dan merasa memiliki dan harga diri. Selanjutnya, keinginan untuk dianggap berharga. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ada kemandirian dan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Yang pertama bermain dan tertawa, itu yang paling kita sukai ya, bermain dan tertawa. Kedua, mencari kesenangan, menikmati apa yang kita lakukan, berkonsentrasi tinggi apa yang kita kerjakan, suka permainan dan mengoleksi barang. Mungkin ada yang suka koleksi barang ya. Nah, di 5 posisi kontrol ada yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, kita berada di posisi yang mana? Ya. Pembuat rasa bersalah dari Bu Yani ya. Bu Yulida? Pembuat rasa bersalah. Nah, luar biasa ya pembuat rasa bersalah. Sebenarnya kita harus berada di posisi manajer. Yang pertama penghukum. Indikatornya nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun hukuman secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, ini sebagai contohnya ya, patuhi aturan saya, atau awas. Selalu pasti yang selesai, kamu saja yang terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa tepat waktu? Kedua, membuat merasa bersalah. Jadi indikatornya tuh nada suaranya tuh memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, contoh seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanjikan dengan ibu kalau terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi posisi ini kita mengembalikan kepada Adi, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu ini kamu sering terlambat? Nah, seharusnya kita tidak mengatakan seperti itu, membawa-bawa nama orang tua, pasti anak akan merasa sedih ya. Nah, ini posisi teman. Indikatornya nada suaranya ramah, akrab, dan suka bercanda. Bahasa tubuh merapat pada berit mata dan senyum jenaka. Nah, di sini agak mental ya, lebih ingin merasa dekat. Nah, posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini bisa saja menjadi negatif ataupun positif. Nah, ini contoh nih. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan atau sambil tersenyum. Nah, padahal itu berkata kepada Adi, kenapa dia selalu terlambat. Posisi pemantau itu indikatornya ada 2, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Memantau itu di sini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi serta menggunakan sanksi. Jadi di sini sering kita sebagai seorang guru juga menjadi seorang pemantau yang selalu mencatat kesalahan atau tindakan-tindakan siswa yang melanggar aturan-aturan di sekolah. Nah, ini contohnya. Ketika kamu terlambat sekolah, sanksi atau konsekuensinya itu apa? Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Indikatornya ada 3, nada suaranya yang halus, tidak dibuat-buat, bahasa tubuh tidak kaku, dan
mendekat ke murid, berarti melakukan pendekatan kepada murid. Nah, di posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi apa yang siswa lakukan itu dia dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukannya. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus bersama-sama menemukan solusi dari apa yang telah dia lakukan. Nah, misalnya kalau dia sering terlambat, tanyakan dulu alasannya kenapa sering terlambat. Jangan kita sebagai seorang guru langsung marah, memvonis, ya. Ini dia contohnya Bapak dan Ibu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu berada di posisi mana? Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada gambarannya ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Empat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Tujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita akan mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Dan yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kedua ya Bapak dan Ibu, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dasar sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita semua, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir,
Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu ada 5 poin. Yang pertama, pihak yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau yang dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Ketiga, pemecahan masalah bisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha untuk melakukan perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan, kapan mau mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Bapak dan Ibu, ini adalah satu kasus segitiga restitusi. Saya tahu Indonesia tahu kenapa Indonesia ini. Nah, kali ini kalau kita bersepakat itu bahwa semua orang untuk penyelenggara Indonesia dengan saya yang sudah kenapa bisa tapi Amerika itu sering saya dan kalau ada mencotek, kalau ada mencotek, ini lagi itu nggak bisa. Mereka berkaitan dengan apa yang melakukan Indonesia. Jadi saya bawa terus saya mengikuti. Terus saya sendiri sudah beberapa media. Tapi kami sampai malam ini sama kita dengan itu saya bisa mengambil dari SMA yang berbulan itu. Setelah saya berdiskusi dengan bulan, jadi saya lebih tahu tentang diri saya. Saya harus menjadi lebih sabar lagi dalam mengendalikan emosi, dan juga saya harus lebih saling menghargai dengan sesama teman. Setelah berdiskusi dengan bulan, saya merasa lebih baik dan juga menjadi lebih tenang karena saya dapat meluapkan apa yang saya rasakan dan saya dapat menceritakan apa yang menjadi keluh kesah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu
Kurang lebih kalau sudah tidak disiplin dan tidak ada waktu, kira-kira apa yang akan bisa dilakukan? Bagaimana menjadi awal dan memberikan awalan yang tidak terlambat. Bagus sekali ya. Jadi besok bisa akan lebih awal dan membawa apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah bisa. Jadi besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Hayatulia, siswi dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Refleksi saya pada hari ini adalah saya sangat senang bertemu dengan BMS. Saya berdiskusi banyak hal bersama BMS. Hari ini saya berdiskusi tentang terlambatnya masuk sekolah karena kesalahan saya sendiri. Saya terlambat masuk sekolah sekitaran 15 menit. Dan saya juga menemukan tips sendiri untuk bagaimana tidak terlambat lagi untuk masuk sekolah. Caranya adalah malamnya kita tidak bergadang dan paginya kita bangun lebih awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak dan Ibu contoh dari segi tiga refleksi yang sudah saya lakukan di kelas bersama dua siswa saya, yaitu Meisya Amiratul Nabil dan Marisa. Nah, yang pertama kasusnya itu karena Andika sama Marisa, sama Meisya. Yang kedua Marisa terlambat ke sekolah 15 menit. Jadi dengan alasan mengerjakan tugas dan selanjutnya menonton drama Korea. Nah, berarti anak-anak kita itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini ada contoh kasus segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada yang mau mempraktekkan nggak di sini? Gimana Bunda? Bu Yani, praktekkan di depan. Ini sebagai wakil kelas, karena ini Bu Rahmat. Berarti Bu Yani jadi ahli ya? Jadi ahli. Bu, iya. Oh, jadi ahli ya? Boleh. Dan Bu menjadi wali kelas. Ya. Sebagai wali kelas. Ya, karena Ibu ada ini kan? Iya, Bu. Jadi guru, Bu. Oke.
Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Kenapa kamu nak? Nggak tahu Bu, tadi aku panggil katanya kawan-kawan dari yang bilang saya panggil kan Kak. Iya, kenapa kalau kamu sedih? Nggak sedih saya mau masuk ibu yang anak ibu agak sedih karena kasus ini sudah sampai ke siswaan. Jadi ibu sebagai wali kelas sebelum kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak ibu yang bayi mudi ini, ibu mau tahu informasi apa yang ada sebenarnya. Ibu yakin kamu pasti menceritakan yang sebenarnya sama ibu. Coba ibu dengar. Tadi kan Bu, ya di kelas ya. Saya awal-awal saya dengan kawan saya dulu. Mira, dia buat saya kesel pokoknya. Jadi saya izin aja tadi, karena dia bilang saya nggak anti saya jawab soal tadi. Padahal saya bisa. Udah ejek nah. Iya, saya karena saya mana bisa jadi ibu yang enggak. Kata ejekannya. Dibilangnya saya bodoh Bu. Pintar ya, dibilang bodoh. Posisi kamu marah, tetapi walaupun kita marah sebagai diejek-ejek, namanya kita satu sekolah, kan kamu satu keluarga di sini. Iya ya. Kalau punya satu keluarga itu ada ejek-ejek seperti di rumah juga. Dan kakak kita ngejek, kadang adik kita ngejek, tapi kita harus maklumi itu, tidak langsung emosi. Bagaimana caranya walaupun kita ejek-ejek, kita tidak langsung emosi, ya biar menjadi lebih baik. Itulah anak ibu yang paling baik, mampu merangkul kawan-kawan. Karena ibu berkata, kamu di kelas ini sebagai contoh, sebagai kawan-kawan kamu bisa merangkul kawan-kawan kamu. Jadi itu senang ada anak ibu yang mewakili ibu, yang bisa membantu kawan-kawan lain sehingga kawan-kawan yang lain bisa menjadi lebih baik. Seperti kamu, nah itu yang berarti saya baik. Iya, bisa marah-marah. Iya, marah-marah karena lagi emosi. Tapi Bu yakin kamu kena yang baik. Oh ya, insyaallah. Berarti saya boleh keluar ya Bu? Boleh, keluar. Tapi ingat ya, cukup sekali marah-marah, jangan marah-marah lagi ya. Ya Bu, kalau kamu marah-marah yang lain gimana lagi nanti? Jadi harus bisa mengendalikan emosi ya nak. Iya. Ya Bu, udah memberikan masukan kepada saya. Saya izin ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya penampilan dari Bu Erida dan Bu Ramayani ya, dari kasus segitiga diskusi itu antara Alia bertengkar dengan temannya ya karena diejek ya. Berarti itu tentunya melanggar keyakinan kelas ya, yang sudah disepakati bersama dengan kelas. Ya, ada komentar ada yang menambahkan, silakan Bu Nurul. Dari tadi seperti yang Bu Mesika jelaskan mengenai segitiga restitusi, itu kan ada tahapan. Nah, yang pertama kan menstabilkan imunitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Nah, dari demo tadi antara Bu Ermida dan Bu Ramayani, jadi di situ masih ada memvalidasi tindakan salah belum dapat, kemudian menanyakan keyakinan juga belum dapat. Nah, mungkin nanti berikutnya
dalam kita menyelesaikan kasus, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Mestika Wulandari. Terima kasih Bu Nurul tanggapannya yang luar biasa, yang memberikan penguatan tentang segitiga restitusinya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya di presentasi ini? Nazila. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi kita udah melihat contoh, ya, jadi kami guru-guru tahu bagaimana nanti sekiranya ada anak siswa kami yang melakukan perilakunya yang kurang tepat, kami tahulah setidaknya stepnya harus ngapain ya, mulai tadi menstabilkan identitasnya dulu, buat dia tenang dulu kalau dia lagi emosi gitu kan, kemudian memvalidasi tindakan salahnya itu seperti apa, kalau bisa harus dari siswanya ya, yang mengakui apa kesalahannya, apa yang membuat dia dipanggil sama gurunya. Baru tadi yang terakhir, baru kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dia mungkin langgar, terus dia kedepannya akan seperti apa. Saya rasa itu tadi langkah-langkah yang Mes sampaikan udah sangat lengkap dan kami jadi tahu gitu kayak mana yang harus saya lakukan. Tapi tadi saya ada sedikit kebingungan ya, saya mungkin meminta diperjelas lagi tentang kira-kira kalau kita di lokasinya, kira-kira kalau kita melakukan segitiga restitusi itu sebaiknya seperti apa Bu? Karena kan kadang-kadang misalnya kejadiannya rame-rame, apa langsung di situ terus kita lakukan atau seperti apa? Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Bu Ramayani atas pertanyaannya. Nah, ketika siswa berbuat salah, baik itu di tempat keramaian ataupun tidak, kita tidak langsung di dalam itu kita menyelesaikannya. Bisa saja kita sebagai guru yang terlibat atau wali kelas yang pada saat itu kita bisa mengajak atau membawa anak itu untuk mengobrol bersama. Mungkin kalau dia langsung tidak akan terbuka dengan apa yang terjadi pada saat itu Bu. Jadi kenapa saya memilih di ruangan yang tadi saya sampaikan tadi? Kenapa saya memilih itu ruangan BK Bu? Maaf, karena tidak semua siswa yang berbeda Bu. Maaf, karena tidak semua siswa yang bermasalah itu harus masuk ke ruang BK. Jadi saya mengambil lokasi saat itu di ruang BK karena tempatnya nyaman, tentram, jauh dari keramaian anak-anak. Jadi itu anak-anak itu lebih terbuka untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, karena kita sebagai seorang guru, kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak. Nah, ya, kembali saya katakan di ruang BK itu bukan karena siswa bersalah ya,